Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fajar Al-Kadafi dari kelas 1 TEA. Saya akan memberikan sebuah materi mengenai sensor. Baiklah, pertama-tama sensor adalah alat yang bekerja melalui yang mengubah respon menjadi sinyal. Sinyal tersebut harus berupa sebuah energi, sebuah panas, cahaya, gerakan, elektrikal, atau reaksi kimia. Setelah sensor mendeteksi satu atau lebih dari sinyal ini, sensor mengubahnya menjadi representasi analog atau digital dari sinyal tersebut. Berdasarkan penjelasan ini, Anda dapat melihat bahwa sensor digunakan dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendeteksi atau mengukur berbagai kondisi apa apa saja sensor yang Anda kenal atau Anda gunakan sehari-hari. Manusia secara alami memiliki beberapa sensor, seperti mata yang mendeteksi cahaya, telinga yang mendeteksi suara, mulut dan hidung yang mendeteksi reaksi kimia, serta tangan yang mendeteksi tekanan dan suhu. Unit ini menjelaskan konsep dasar sensor dan memperkenalkan berbagai jenis sensor baik dalam skala makro maupun mikro. Mendefinisikan sensor. Menjelaskan tiga jenis sensor termasuk setidaknya satu sensor mikro. Aktuator. Jenis transducer yang mengubah energi menjadi gerakan. Energi. Sumber energi meliputi listrik, mekanik, hidrolik, pneumatik, kimia, termal, gravitasi, dan radiasi. Mekanis. Berhubungan dengan mesin atau alat. Optik berkaitan dengan sifat dan perilaku cahaya serta interaksi cahaya dengan materi. Fotoelektrik, efek listrik yang disebabkan oleh cahaya. Sensor, perangkat yang merespon rangsangan seperti panas, cahaya, atau tekanan dan menghasilkan sinyal yang dapat diukur atau ditafsirkan. Transducer, perangkat yang mengubah suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lain. Sebagai contoh, sebagai contoh, ini adalah sensor panas yang bekerja melalui perubahan perubahan panas yang ada pada tubuh kita. Ketika sensor panas menerima, ketika sensor panas ini menerima panas dari tubuh kita, maka merkuri di dalam tabung ini akan bereaksi sehingga bergerak menuju angka-angka yang ada di tabung ini sesuai dengan suhu pada tubuh kita. Mengukur termokepel menggunakan transducer termokepel untuk mengukur perubahan sensor menggunakan RTD, Resistance Temperature Detector. Mengubah perubahan suhu dengan mengukur resistansi kawat RTD yang berubah terhadap suhu, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian sensor mekanis. Sensor mekanis mendeteksi parameter fisik seperti tekanan, kecepatan aliran cairan, atau percepatan.
dan memberikan output berupa nilai terukur. Contoh, pressure sensor atau sensor tekanan yang mengukur tekanan. Barometer mengukur tekanan atmosfer. Altimeter mengukur ketinggian suatu objek di atas permukaan tetap. Sensor aliran cairan mengukur laju aliran cairan. Sensor aliran gas mengukur kecepatan arah atau laju aliran gas. Akselometer mengukur percepatan dan perlambatan. Misalnya, barometer merkuri bekerja dengan menyeimbangkan tekanan atmosfer terhadap tinggi kolom merkuri dalam tabung kaca. Jika tekanan atmosfer meningkat, merkuri naik dan sebaliknya. Kemudian kita berpindah ke sensor listrik. Sensor listrik mengukur resistansi, arus, tegangan, atau energi listrik, kemudian memberikan output nilai komponen listrik. Contoh, ohm meter atau OHM meter mengukur resistansi, voltmeter mengukur voltase, galvanometer dan ampermeter mengukur arus listrik, wattmeter mengukur energi listrik yang digunakan oleh rumah atau bisnis. Sebagai contoh, galvanometer bekerja dengan menggunakan magnet magnet untuk menggerakkan jarum pengukur yang menunjuk besar dan arah arus listrik. Kemudian, sensor kimia. Sensor kimia mendeteksi keberadaan dan konsentrasi zat kimia tertentu dalam suatu lingkungan. Contoh, oksigen sensor mengukur presentasi oksigen dalam gas atau cairan. Oksigen sensor dapat ditemukan dalam dalam kendaraan kita, contohnya mobil, di dalam knalpot atau di dalam perangkat gas buang mobil terdapat oksigen sensor untuk mengukur jumlah oksigen yang terbuang dari sisa pembakaran. Kemudian CO2 sensor mendeteksi keberadaan gas CO2 atau karbon dioksida. Lanjut. Teknologi sensor kimia berbasis MEMS, Micro Electromechanical System, telah berkembang pesat. Sensor mikro ini dapat mendeteksi berbagai gas dengan ukuran yang lebih kecil, lebih efisien, dan lebih murah dibandingkan sensor makro. Sensor makro versus sensor mikro. Kita lanjut. Sensor makro dan sensor mikro. Sensor, transducer, dan aktuator dapat ditemukan dalam skala makro, terlihat oleh mata, dan mikro, mikroskopik, atau yang tidak terlihat oleh mata. Keunggulan sensor mikro, lebih efisien, lebih tahan lama, dan lebih andal. Lebih murah untuk diproduksi secara massal, dapat digunakan dalam aplikasi medis dan industri seperti pemantulan glukosa secara real time atau sensor pacu jantung yang mengirim data ke dokter. Salah satu contoh sensor mikro adalah MEMS, accelerometer sensor yang digunakan dalam sistem airbag mobil untuk mendeteksi percepatan dalam tiga arah X, Y, dan Z dan mengaktifkan kantung udara jika diperlukan. Sensor ini kita ambil dalam contoh kasus airbag ya. Sensor ini bekerja ketika ada tekanan yang tidak wajar terjadi pada bodi mobil. Ketika tekanan tersebut melebihi batas yang ditentukan, maka airbag yang ada pada dashboard depan mobil akan keluar untuk menahan tekanan dari depan, sehingga melindungi kita dari kecelakaan.
Lanjut, pertanyaan dan pemahaman. Bisakah suatu perangkat didefinisikan sebagai sensor dan transducer sekaligus? Jawabannya ya. Suatu perangkat bisa memiliki lebih dari satu fungsi, misalnya lampu pijar. Biasanya dianggap sebagai transducer karena mengubah energi listrik menjadi cahaya dan panas. Namun, jika digunakan oleh teknisi lampu untuk menguji apakah ada arus listrik di suatu soket, lampu tersebut berfungsi sebagai sensor listrik. Lanjut, kesimpulan. Sensor adalah perangkat penting dalam berbagai aspek kehidupan yang mendeteksi energi atau perubahan kondisi lingkungan. Dengan perkembangan teknologi, sensor semakin canggih, lebih kecil, lebih akurat, dan lebih ekonomis untuk berbagai aplikasi, termasuk industri, kesehatan, dan elektronik konsumen. Sekian materi kita hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu simpan tuh loh. Nah, namanya juga. Ini.